Rajab dengan Al-Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu memiliki sama-sama bulan haram, tapi memiliki keutamaan yang berbeda. Kalau Ramadan ditinjau dari bulan haramnya semua, maka Ramadan itu lebih unggul. Unggulnya di mana? Unggulnya kalau berbicara tentang segi bulan, keutamaannya sama-sama memiliki keistimewaan sendiri-sendiri di sisi Allah. Tetapi unggulnya Ramadan, ada amalan wajib di dalamnya yang menjadi rukun Islam, yaitu puasa. Kalau ditinjau dari keutamaan dari segi bulan, karena Ramadan dengan puasa itu sesuatu yang berbeda sebenarnya, Pak. Bedanya Ramadan punya keutamaan sendiri, puasa punya keutamaan sendiri. Allah gadoke dari siji. Kalau dari bulan, maka kita bisa menilai dari hari-harinya. Kalau Dzulhijjah 10 hari pertama. Kalau Ramadan 10 hari terakhir. Kata Ibnu Taimiyah, nek siang itu luwih apik bulan Muharram siangnya. Nek malam itu luwih apik Ramadan. Semacam itu. Tetapi karena ada puasa di bulan suci Ramadan, inilah yang membuat Ramadan itu satu tingkat lebih hebat dibanding dengan bulan haram, dibanding dengan Dzulhijjah ataupun bulan Muharram. Maka keistimewaan Ramadan itu harus kita istimewakan juga, tidak boleh tidak. Kata para ulama, kaifa yastanzi'una fi Ramadan, bagaimana sih kita itu harus bisa mengutamakan Ramadan itu? Karena Ramadan itu spesial, kita pun ya harus membuat spesial. Ternyata apa? Al-istidadu li Ramadan wa yastanji'u. Jadi mempersiapkan diri untuk Ramadan itu termasuk memuliakan atau mengistimewakan. Jadi kalau kita tidak persiapan, berarti kita tidak memuliakan. Kalau kita tidak memoyo mengutamakan Ramadan, berarti kita belum sampai derajat mengistimewakan. Bagaimana mungkin orang itu mengaku mengistimewakan sedangkan dia sendiri tidak berusaha untuk menggapai keistimewaan itu? Kalau ditinjau dari segi para ulama salaf, para salaf terdahulu, yunapunten, mereka orang-orang salaf itu, orang-orang soleh terdahulu itu persiapannya tidak main-main, Pak. Saya itu persiapannya tidak main-main. Sampai kita sering mendengar istilah itu begini: Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaqi Zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman tadi. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadiz Zar'i. Bulan untuk memanen yang ditanam. Ning kita kaum muslimin itu bulan Ramadan go nandur malahan, Pak, kosong. Kudune Ramadan itu wis tinggal panen. Ning kita kebanyakan di antara kita Ramadan baru nandur. Apa? Ramadan udah mulai beramal. Sing ora tau ning masjid Ramadan kata ngeten iki. Maksud Allah jangan sampai jenengan, banyak memang sing ora tau maca Quran Ramadan ya tadarusan. Napa salah ya Ustaz? Secara kaidah salah, karena tidak akan kuat mencapai derajat yang menjadi derajat kebaikan di Ramadan.
kuat juga mesti kudu ya ora poso tenan Pak. Omongnya Ramadan ora libur. Kerja sekali pagi sampai sore bunyi terawih sisa waktu sisa. Ya. Karo sisa. Omongnya orang tahu poso mesti buka niku balas dendam. Dino biasanya mangan ping papat, iki mangane pindho ping temune pas kok dadi Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Kita tidak mempersiapkan. Itu dari segi kondisi keadaan. Belum lagi kalau kita tinjau dari segi ilmu. Kita tinjau dari segi ilmu. Maka wajar kalau para ulama itu menyebutkan bulan Rajab itu untuk menanam, kudune wis mulai berbenah dari segi amal itu sejak bulan Rajab. Apa yang akan kita perbuat nanti di Ramadan itu lakukan dulu di Rajab. Ditandur sing akeh, aku ingin sholat malam, biasakan sholat malam di bulan Rajab. Saban tinggal nyirami, terbiasa sakbane dipupuk meneh. Sholat malamnya dipupuk, infak sedekah di pupuk, yang mulai di pupuk. Dan pokoknya poso baru nandur nyun ngapunten mundang imam sekon jobor untuk dawa titik kesuwen. Seseorang makan neng masjid mergone apa nek ora masjid awan. Ulhuwaile suwen. Kenapa? Karena jiwa kita belum terbentuk. Jiwa kita belum terdidik untuk beribadah kepada Allah. Allah menggembleng Nabi Muhammad itu nggak salah-salah 13 tahun Pak. Burung ini syariat poso, ya kan? Syariat puasa tahun kedua Hijriah 13 tahun. Di situ Nabi banyak berpuasa dengan puasa sunnah. Kenapa? Agar nanti ketika syariat puasa diterapkan oleh Allah, para sahabat itu sudah siap. Mana bukti kesiapan para sahabat? Terjadi perang Badar ketika bulan Ramadan. Itu kalau nggak hebat persiapannya, oh alah ning gurun pasir perang Pak, itu keadaan puasa. Kita sekarang itu malah banyak alasan yang orang kosong. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kita bekerja berat? Apakah boleh tidak puasa? Harusnya tanyanya jangan seperti itu. Iya, corone men aku kuat ya Ustaz, tetap bisa puasa. Jangan kita itu meringan-ringankan syariat. Seharusnya untuk persiapan wis dipikir, aku ini pekerja berat. Piye corone mengko Ramadan itu kuat dipikir sejak Rajab, sejak Sabat. Jangan mikirnya pas wis mlebu poso berarti orang siapa? Para sahabat perang Badar itu terjadi di bulan puasa. Maka Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu dalam kaidah usul fikih semacam itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka mengusahakannya sesuatu, jalan untuk mengusahakan sesuatu itu menjadi hukumnya wajib. Berarti berusaha mempersiapkan diri Ramadan hukumnya wajib, karena kita pasti pengen sing nyuwun aku untuk Ramadan sukses, pengen banget. Tapi yang orang pengen Ramadan itu jalan paling gampang mlebu swarga. Ustaz, kalau jalan paling gampang itu jihad, gimana kok angkat di Palestina kalau bisa? Silahkan, memang jihad jalan paling mudah. Tetapi bagi kita yang kita belum tegak jihad di sini, dorong ora iso mangkat neng ora iso mangkat neng Palestina, maka sing paling apik untuk kita masuk surga niku napa? Ramadan. Lho kok saged ngoten? Ya pintu swarga tang Ramadan itu dibuka sedanten, Pak. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa mempersiapkan diri. Dan Ustaz tinggal 12 dino meneh. Ya optimis
saja kalau kita lihat jejaknya para salaf yang ngapunten, jejaknya para salaf itu, saya pernah sampaikan satu doa di sini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini setidaknya 2 bulan loh para salaf itu persiapan Pak, sejak bulan Rajab. Bahkan yang sing lebih ekstrim boleh. Kanu yad'unallaha sittata asyhur ayyuballighakum Ramadan. Para salaf terdahulu itu persiapan untuk menuju Ramadan itu 6 bulan. Saya melompat 6 bulan. Kenapa? Karena mereka paham tentang keutamaan Ramadan. Paham betul Ramadan itu sesuatu yang hebat, yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak boleh disia-siakan, yang tidak boleh nyunapunten diabaikan. Ini Ramadan. Nah, tadi nyunapunten jangan sampai kita itu apa namanya masuk Ramadan itu tidak persiapan. Kudu sak kudu ma la yahtimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu men apik, men sempurna, maka usahakan untuk mendapatkan itu, usaha untuk mendapatkan itu hukumnya jadi wajib. Berarti kalau ingin apik Ramadan ini, persiapannya berarti hukumnya wajib, karena tanpa persiapan nggak akan mungkin bisa tercapai. Silakan mau persiapan apa? Mau ngajeng nikah ke anak wae persiapannya damel. Mama mau persiapan. Saya pernah ngisi pernikahan di gedung UPHI Sumberlawang. Ternyata UPHI Sumberlawang sama UPHI Gemolong seperti UPHI Gemolong. Mengisi jamaah-jamaah haji di PHI Gemolong itu, saya tanya sama panitia, muatnya 100 ya. Kalau Sumberlawang muatnya cuma 400. Niku ajeng nikahan nyewa gedung di PHI, niku persiapannya sekitar 4 bulan Ustaz. Dan niku ngundang kula niku 2 bulan sebelumnya. Sing nikahan salah satu ustadzah di salah satu pondok pesantren, tamunya 1.500, jadi sampai 20 sampai 400 komen aja sampai uang itu. Persiapannya Masya Allah, plus langsung dari ijab kabul sampai acara selesai. Intinya yang pernikahan itu saya bilang menit terakhir itu ijab kabulnya sebenarnya. Maka Bapak Ibu, satu yang harus kita usahakan, yang pertama, karena waktu kita mepet 18 hari atau 17 hari itu sesuatu yang kan mepet. Ini tidak lama, boten krosok. Panjenengan kerja mungkin ngerti-ngerti, wis besok wis Ramadan nih, burung latihan sholat malam, burung biasa maca Quran. Kalau benar target, aku butuh target 4 kali khatam. Lain orang Joko Ramadan ora tahu maca Quran di mana mau. Maca Quran itu nak orang dibiasake, nggak bisa. Maca Quran itu harus dibiasakan. Jadi kan kok lancare kalau mau maca Quran, tapi nak orang dibiasake maca Quran itu berat. Melawan ibu, melawan hawa nafsu, lu melawan saya. Terus bengi siang poso, siang panas kerja poso, ya kesempatan ambil bojo ya bengi tok. Aduh kita maca Quran sampe ini bojo wis ra turu ya. Repot ya. Jadi nak untuk biasa repot nggih Pak. Makanya ada doa begini Pak. Doa yang diajar oleh para ulama.
dari anak pindah ini dari ulama. Bentuk usahanya ulama itu sampai berdoa semacam ini. Ustaz aku rapal baca iki anggo basa Jawa wae sok ya monggo. Ndonga basa Jawa ora apa sing dadi masalah niku nak belas orang usaha tuh orang dungo. Itu jadi masalah, Pak. Oh, jangan salahkan imamnya nak dowo. Berarti kita tidak siapa pokoknya sing sumbu pendek yang ngaku tentang sumbu pendek itu dipaidu jadi balik lah. Ya, tumben Pak Cik masjid itu nak sumbu pendek orang mangkat mulai besok Pak. Aku dipaidu di masjid orang mangkat terus bisa merosak di masjid Ramadan wah repot. Jadi mungkin enten tanggane, enten sedulure sing orang tahu ning masjid Ramadan makan masjid aja di Bunda disumpah didukung malah bila perlu balik itu kok ayam bakar besok neng itu kan strategi Pak. Makanya Nabi ketika sampai ke Madinah itu apa pesan Nabi? Berilah afsus salam, tebarkan salam dan berikan makan bukan makan. Jadi masjid itu banyak-banyak ngasih makan. Jumat Ahad berkah ya harus sumpah ayam tidak perlu panggang kayak di itu loh di Joko Karyan itu saldonya sampai mau terus Pak ya Joko Karyannya saya itu ya itu saldonya sampai nol karena memang di press terus duitnya ditekin. Saya pernah di satu masjid itu dulu kita ada resepsi masjid di satu masjid enten papan pengumuman Pak saldo sisa saldo biasanya kan deh 70 juta ini penyedot debu buatan ganda alah ya Allah sisa nah terus 70 yuto ini kita gak ngomong 70 yuto loh Pak ini Pak penyedot debu ini sing apik ini 1,5 juta ini pun 1 juta malah ya Pak oh sudah bagus itu oleh yang sampai penyedot debu Pak ya Allah ya Allah itu saya sudah terjadi nah, sekarang itu takmir masjid itu malah selalu berbangga nak saldonya oke harusnya berbangga nak saldonya oke betul-betul ke umat Jumat berkah adakan aman siapkan Jumatan kesini pulang kenyang makanya dia salam al-ikhlas balik kan kenyang itu perlu semacam itu fasilitas terpenuhi. Ini apa maknanya di sini, Bapak Ibu? Ya, maknanya terpikir apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku menuju Ramadan. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala untuk menyampaikan diri kepada Ramadan itu jalannya dua. Jalannya dua Pak. Apa jalan yang pertama? Bil ilmin. Jalan yang pertama itu al ilmu. Dengan ilmu, dengan ilmu. Yang kedua apa? Kasratul istighfar. Ini bagi sing pun mepet. Ya, sing pun mepet. Dengan ilmu yang kedua, kemudian yang pertama dengan ilmu, yang kedua bi kasratul istighfar. Dengan ilmu dan memperbanyak bertaubat. Ilmu menjadi pokok. Ojo sampai masuk Ramadan mau ngakukan. Oh saya sih nggak tahu apa itu pun harus dengan ilmu. Nih kita di sini Allahumma sallimni ila Ramadan ya Allah hantarkan diriku kepada Ramadan. Tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada Ramadan bil khairin penuh dengan kebaikan kalau tanpa ini, tanpa ilmu, tanpa memperbanyak istighfar.
11 apa 21 bumi wis ini bersama kita bertahun-tahun yang cuma itu saja. Tinggalkan penak-penak monggo sing arep 11 bacaane dirodok dawa, sing arep 21 ya bacaane aja dawa. Kan penak semacam itu. Karena memang kalau di Makkah itu sampai 23 rakaat. Itu yang menjadi persoalan kenapa? Karena tidak menunjangnya ilmu. Akhirnya itu gara-gara kuwi aku mau sholat neng kono mergane kono selingkuh nggak sesuai dengan hanya semacam seperti itu. Harus dengan ilmu, kita harus dengan berusaha bagaimana agar kita itu bisa memenuhi Ramadan itu dengan ilmu. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, wa fahuwa aksar mimma yufsidu wa la yuslih, maka dia tidak akan lebih banyak berbuat baik, tapi malah banyak merusak, karena nggak dengan ilmu. Harus ditata dengan ilmu, harus ditata dengan ilmu. Jadi ilmu ini jadi makna sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kemudian kasratul istighfar, memperbanyak istighfar itu maksudnya pentingnya sih nopo sih kita itu harus banyak istighfar. Jangan sampai masuk Ramadan itu kita masih banyak membawa beban dosa, Pak. Karena dosa itu menjadi penghalang utama kita taat kepada Allah. Kalau kita sulit maca Quran ngapunten kok jojo motone sik nglakoke. Oke nglakoke dosa berat atau buka Al-Qur'an itu aduh tenan. Jangan-jangan tangan kita berlumuran dosa. Jangan-jangan mata kita berlumuran dosa. Jangan-jangan lisan kita berlumuran dosa sehingga mau maca Al-Qur'an wae boten kok. Karena penghalang taat itu adalah maksiat, dosa. Penghalang ketaatan itu adalah kemaksiatan. Maka disebutkan azarul ma'asi, kata Imam Ibnu Qayyim, azarul ma'asi, dampak dari kemaksiatan itu kata Imam Ibnu Qayyim yang pertama adalah hirmanul ilm, terhalanginya ilmu, hirman ta'ah, terhalanginya ketaatan. Sebelum Ramadan itu banyak bertobat dulu kepada Allah. Kalau Nabi itu kan istighfar sehari berapa Pak? Aksara wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Nabi, saya itu istighfar kepada Allah satu hari itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari 100 itu Nabi Pak. Jangan sampai kita masuk Ramadan tadi Bapak Ibu membawa beban dosa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga semuanya masuk Ramadan utang itu lunas. Bukan hanya utang poso, nah iso ya utang duitnya ya lunas men ora duwe beban. Nang Ramadan wis Ramadan fokusnya nopo iki. Bukan berarti Ramadan itu nggak boleh usaha. Pengen cek cerita kali pulau. Alhamdulillah Ustaz, Ramadan untungnya ini amin enek Pak. Betulan pur mau sampai untung enek. Nah, terus mau Quran kuwi Ustaz. Masya Allah, ngobrol ini orang itu saus gitu, duit gitu. Bu,
kekhususan di Ramadan seperti puasa, sholat taraweh, membaca Al-Quran. Betul mencari nafkah itu ya kerja. Tapi kalau kita bisa persiapan di luar Ramadan, kenapa tidak kita lakukan? Kecuali penjaga rumah sakit, nah Ramadan butuh aktif. Kalau tidak sih pengusaha ya mau jadi doke. Saya bebas Pak ya, ini diceritakan dulu ketika beliau masih hidup. Beliau itu salah satu kibarul ulama Mamlakatus Saudi Arabia ya. Kerajaan Saudi Arabia. Kalau ini nengono kalau di sini nama MUI lah ya, sekelasnya M Lajnah Daimah namanya di Saudi itu namanya Lajnah Daimah. Kalau di Indonesia ya MUI. Itu masuk bulan Rajab, gajinya itu enggak masuk bulan Rajab itu gajinya diambil full Pak. Masuk bulan Rajab. Tapi di luar bulan Rajab kadang nak dipendet itu cuma 50%. 50%-nya kemana gajinya? Bisa jadi sampai ke Indonesia. Biaya pondok, NXing sekolah gratis itu kan jadi syekh masyayikh dari Saudi. Dari semacam itu karena di sana ulama itu digaji gede Pak. Di Saudi itu ulama itu digaji gede. Makanya kalau bapak-bapak mungkin ditakdirkan oleh Allah bisa umroh, biasanya nggak ada asar di Masjid Nabawi sama di Masjid Al-Haram. Itu nggak ada asar itu ada halaqah Quran. Biasanya ada anak-anak kecil. Ditanya, kamu cita-citanya pengen apa? Banyak mereka menjawab itu pengen jadi ulama. Karena begitu dimuliakan ulama di sana. Diberikan tempat khusus di Saudi itu. Yo, kalau kita berbicara tentang pemerintahan Saudi ya saat ini ya memang gejolak juga kan di sana. Apalagi Muhammad bin Salman kok itu, Masya Allah, Muhammad bin Salman itu pengen mendapatkan tahta. Karena Raja Salman kan sampai hari ini kan masih sakit sebenarnya ya. Biasalah jenenge fitnah kekuasaan itu nek pun di atas mungkin midun iki yo abot gitu ya Pak ya. Jadi di mana-mana nih mau kita kalau udah lama duduk di kekuasaan nyaman mungkin ya wis karo midun ya angel. Aku orang aku midun ya ora apa-apa sing penting sing kuasa iso tak supir. Nah setidaknya kan gitu. Semacam itu. Itu dihitung putih-putih kok. Masuk di Saudi Arabia. Tetapi mereka jenenge ulama itu luar biasa di Saudi. Maka Syekh bin Baz ini masuk bulan Rajab itu gajinya dipendet semua. Sampai yang suka mengambilkan gajinya itu tanya, kenapa kok diambil semua? Karena mengko nafkah anak istriku di bulan Ramadan, aku tak fokus untuk Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i itu masuk Ramadan semua aktivitas ngaji, fikihnya beliau, madrasahnya beliau itu ditutup. Libur kabeh. Tanggih fokus kepada Al-Quran. Di dalam kitab Minhajul Qasidin itu diceritakan Kaifa Syafi'i fi Ramadan. Piye sing dikerjake Syafi'i itu di bulan Ramadan. Muridnya Imam Ar-Razi itu mengatakan begini, kana Syafi'i fi Ramadan khatamal Qur'ana sittina khatamatan. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali khatam. Berarti satu hari dua kali. Tapi beda dulu dengan sekarang. Wakil kita dulu sekarang dengan wakilnya Imam Syafi'i dulu berbeda. Kalau kita orang sekarang mau baca Quran, mau
lihat prioritas kebutuhan umat. Umat gelem nang masjid hari ini pas Ramadan, maka jangan sia-siakan Ramadan, adakan untuk mengambil kesempatan. Kau nak bersolat tok, bersolatnya orang benar, orang tahu dibenahi hati ini. Ya nak jenengin kultum, ya bentuk menit orang sesuai. Nak suwe-suwe itu tadi sing ora biasa latihan suwen selak meleh. Ada terusan ketemu ada Pak untuk suwen itu bengok enek Pak. Jadi prioritaskan bagaimana keadaan umat itu secara fikih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kesempatan kita untuk bisa membangun fondasi peribadahan. Dan kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i berbeda. Dulu zaman Imam Syafi'i syariat itu tegak, semuanya sudah diatur oleh syariat. Sing orang poso kebuki hukum. Sekarang orang poso malah bangga di pinggir jalan. Beda. Coba kalau tegak syariat, hukum sing menurut keplai Pak sama polisi nih. Dia mau nggak poso, males penjara dia sampai bertaubat. Kemudian nak ngomong tekoni meneh, kok nggak poso? Oh, kok poso orang penting. Nah, ini bisa kufur. Dia disuruh bertaubat, orang bertaubat dihukum mati. Akan mengingkari satu syariat Allah. Zaman dulu, zaman sekarang nggak bisa. Sekarang kita mau enek wong sing mangan arep diseneni jenengan malah yang di bahwa nanti aku lagi model viral sekarang kan Pak. Tuh delok iku manut mengganggu kebebasan apa namanya? Bahasane sakniki Pak. Hak asasi manusia ora poso-poso urusane kono udah ngatur-ngatur wong. Itu Pak viral akhirnya kita. Dan semacam itu. Kayak di taman Gemolong gitu. Sekarang itu mau terutama dulu kan Kopam ya. Itu kan sempat ada yang ciuman, ada di video itu kan seneni gitu kan. Sekarang mau main ini kadang ya Allah, karena mau iso malah sing nyeneni disen. Contohnya saat ini gini, sing diutangi kalau sing utang dalan sing utang. Masya Allah. Maka Bapak Ibu ini makna dari yang pertama yaitu kita harus dengan ilmu dan memperbanyak istighfar. Ini bagi simpul mepet loh ya Pak. Nanti dengan Ustaz saya sudah persiapan sejak 6 bulan yang lalu. Masya Allah, ini luar biasa kalau ini. Sudah terbentuk sholat malamnya, sudah terbentuk puasanya, sudah terbentuk sodakohnya, sudah terbentuk lelahnya, capeknya, bahkan finansialnya sudah dipersiapkan. Itu luar biasa kalau itu betul. Kemudian ini wasallim li Ramadan, dan hadirkan Ramadan itu kepadaku. Hadirkan Ramadan ke sini ya Allah. Apa hadirkan Ramadan ke sini? Maknanya adalah minta kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Nah, untuk mudah beribadah apa? Tadi sudah membiasakan, sudah ada, sudah menjadi kebiasaan ibadah itu. Membiasakan dulu kita ibadah, dibiasakan. Jenengan mau nyuwun ngapunten, jenengan mau kalau mau borong kabeh abot Pak. Saestu abot Bu. Tilawatul Qur'ane kudu entuk 5 juz, 5 kali khatam. Sedekah kudu kebak. Kemudian juga tarawih kudu hebat. Niki nek ajeng kabeh ya berat. Saestu berat Pak. Kalau bisa ya alhamdulillah luar biasa. Tetapi setidaknya ada yang diprioritaskan satu. Nah, puasanya jelas harus ilmu tadi loh ya. Ilmu tadi ya. Tapi untuk amalan pendukung, puasa kita itu tidak sempurna semua ndak. Kudune untuk nilai 100 nih goro-goro montone ndelok sing elek dari turun kan nilainya kan Pak. Jadi turun. Untuk penutup itu maka
di Ramadan ya taraweh, baca Quran, sedekah sama sahur. Sahur niki amalan kadang dilaleke, Pak. Niki luar biasa sahur niki, Pak. Sahur ini luar biasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahuru fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah kalian karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Ning sahur saat ini dirusak. Dirusak karo apa? Karo Ayu Ting Ting, karo Sule, karo Nikita Mirzani. Lah wayahe sahur nyetel TV sing ditonton Sule, sing ditonton Ayu Ting Ting, sing ditonton Nikita Mirzani. Ustaz terus yo maca berita. Kan yang ditonton itu ini merusak keberkahan sahur, Pak. Sahur itu menjadi waktu yang paling baik untuk berzikir, untuk beristighfar. Tapi kita sahur, makan sahur karo nonton TV. Ustaz nontonnya ceramah nggih monggo, nek nontonnya ceramah. Lah nek nontonnya golawaan, Pak saestu nyuwun ngapunten niki. Kok dapat apa puasa kita? Kalau sahur kita nggak dikondisikan jiwa ini untuk mendekat kepada Allah. Sekali lagi, bahkan ciri orang itu akan masuk surga apa disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ciri orang yang mau masuk surga itu adalah di waktu-waktu sahur memperbanyak istighfar. Lah ini waktu sahur gue nonton joget, mau berkah bagaimana sahur kita? Mau ngapunten. Ini kadang kita lupa dari sini, Pak. Misalkan sahur itu yang penting warak enggak. Ada untuk keberkahan jiwa, ada untuk kebersihan jiwa, ada untuk memacu pemikiran yang sehat. Nah kalau otak kita diisi dengan tayangan jogetan, dengan tayangan yang hanya guyon nyepelek ke uang dan lain sebagainya, bagaimana kalau kita mau sehat? Ini sahurnya bukan berarti tidak boleh nonton TV, Bapak Ibu. Silahkan, sing ditonton ya sing tapi aku tak nyetel TV ini sini ngaji karo ceramah monggo, silahkan. Mangan sahur karo ngopi amma yatasaalun, dibolak-balik setengah jam pembahasan subuh iso ngimami. Apa li anak gua mergone bro. Coba dino ngurungokke anak gua 10 dino. Tapi kalau 10 dino delok sahur, delok sule, ya sing diapal guru sule no. Ini saya sebenarnya kritik saya itu bagi sahur yang tidak optimalkan waktu, menjadikan waktu saya itu sesuatu yang sakral. Sahur itu betul-betul sakral bagi kita, Pak. Kadang yang menjadi utama itu berbuka bersama, nih sahur bersama orang. Tahu ya sekali-kali jamaah ini sahur bersama, buka bersama terus. Sudah umum lazim digawe mek sahur bersama. Kan kowe berkah mangan bareng, sing diobrolke di kancane diobrolke sing apik, sahur barengnya pas iktikaf buka. Bar sahur salat subuh metu gitu. Ya tidak apa-apa. Bukan masalah. Tapi kita tidak mengoptimalkan waktu untuk kita bisa bersahur. Jadi biasakan amal ini agar apa? Agar Ramadan hadir kepada kita. Ya. Biasakan apa tadi amal. Biasakan amal kita, apa yang ingin kita raih. Saya ingin Ustaz koyone nak aro maca Quran aku ki abot. Ya wis salat malam nih. Tarawih kuatkan hari ini. Ustaz nak aro tarawih itu wis kowe lawan kerja iki karo wacuk ngono ya rasane berat. Ya wis utamakan maca Qurannya. Latih dari sekarang nek maca Quran. Ustaz maca Quran yo abot, tarawih yo abot, ya wis duwite opeh tok ke. Lah nek terus nek masalah itu terus ribet. Tarawih wis ora hebat, maca Quran yo lesu, duwite yo ora tau
semua itu buat enten jaminan. Napa berarti zaman kita hari ini ada bupati, buka paha tinggi, ada sekpilda sekitar wilayah Jajah. Oh, itu tidak merepotkan kita untuk berpuasa itu. Hindari orang melok, mau harus timbang nganggur itu kan satu nyuruh bukan puasanya bukan batal, tapi merusak keabsahan bu. Belum lagi puasa dijentak ke main game. Puasa main game. Mana sih puasa itu mancing, masih sampai sore ya Allah. Ustaz itu cari nafkah saya, monggo lah itu cari nafkahnya itu beda. Tapi lah kita wis aneh sing puasa ya turu wae dalile apa? Tidur di puasa adalah ibadah. An-naumu fi syiyami ibadatun jadi ini Pak. Puasa turu ning bulan puasa, turu ketika puasa itu adalah ibadah. Betul Pak, bisa ibadah kalau puasanya terganggu. Contoh, lapar sekali orang betah kecuali itu turu, maka ini tidurnya jadi ibadah. Tapi nak turu sebar subuh sampai duhur nih terus repot itu Pak. Ngomong begini begadang, aku tadi sahur nonton bola sih. Bahasa mono perjone ambiar. Kita harus punya prioritas. Mana yang harus kita utamakan di Ramadan itu sing pundi. Jangan sampai Ramadan kita itu rusak kabeh. Maka tadi persiapkan mana yang menjadi kekuatan kita. Nah, ajeng telu-telune dibotong itu nggih monggo. Karena Nabi, kalau Nabi itu Pak, di luar Ramadan itu Nabi julukannya Judun. Napa niki judul Pak? Suka memberi. Masuk Ramadan Nabi jadi ajuan. Ajuan apa itu ajuan? Luweh tukang memberi dermawan sakole. Niki Nabi. Jadi ini berarti ada potensi amal meningkatkan amal di Ramadan. Apa sebabnya? Nabi sudah membiasakan. Ketika Nabi di luar Ramadan membiasakan untuk memberi, ternyata Ramadan Nabi lebih suka memberi. Ya kita harus macam itu. Kalau Nabi semua diborong Pak, terawih oke, sedekah oke, maca Qur'ane langsung dikawal karo Jibril. Kita berat mau semua, ya satu saja, apa itu terawihnya, atau itu maca Qur'ane, atau itu apa? Sedekah, setidaknya sahur kita itu dibenahi Pak. Kita dibenahi. Untuk apa? Untuk bisa Ramadan ini ya. Bisa beramal, dimudahkan untuk beramal. Yang kedua, agar makna dari ini wasallim li Ramadan, kasratut doa, memperbanyak berdoa. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Jangan menganggap pertolongan Allah itu bermasalah musibah toh. Masalah ibadah harus menyandarkan kepada Allah. Ya Allah, piye carane tolong ya Allah sesuk men iso tangi subuh. Ya Allah, tolong sesuk men iso bangun malam saya bisa qiyamul lail ya Allah, bisa istighfar di waktu-waktu sahur ya Allah. Ini perlu diminta kepada Allah. Jadi jangan menyandarkan satu sisi tapi satu sisi kita tidak menyandarkan kepada Allah. Semua urusan dunia kita sandarkan kepada Allah, cari rezeki, cari jodoh, didik anak, sandarkan kepada Allah semuanya. Tapi juga urusan beribadah, termasuk Ramadan berat Pak untuk beribadah di Ramadan tadi. Karena kita yang kerja, karena kita yang ini dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Ini kan kadang kita lupa, pun tercoba dikoreksi. Kita ini selama ini itu kalau kita mau sholat itu jaluk orang ambil Allah. Ya Allah, mungkin istiqomah sholat 5 waktu ya Allah. Sesuk sore Jumat sesuk ojo telat ya Allah. Kebiasaan telat ya ora tau jaluk ya Allah. Jumat kok pas khotib wis neng mimbar ning sadar nek itu telat tapi ora tau jaluk kabeh. Allah siapa yang memudahkan kita? Allah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk ibadah itu Allah.
kemudahan dari Allah. Kenapa Ramadan kita nggak minta kepada Allah? Ramadan waktunya berdoanya bagus betul, tetapi untuk bisa beramal di Ramadan itu kita harus menggantungkan kepada Allah. Allah sholat, tempat kita bertanggung segala kondisi. Berdoa untuk masalah ibadah kita lemah. Kemudian ini jalur itu ya napas urusan kepepet, nah orang urusan dunia. Selalu jalur sama Allah, tapi urusan ibadah. Semoga bisa istiqomah, infak, sedekah ya Allah. Kita itu harus minta sama Allah. Kita itu lemah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kowe itu kere dibanding Allah. Kita itu lemah. Innallaha ghaniyyun hamid. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, kita tidak pernah menyandarkan diri kepada Allah. Maka kata para ulama, membiasakan amal dan banyak berdoa untuk mendapatkan agar Ramadan itu betul-betul diberikan kepada kita. Agar Ramadan diberikan kepada kita, itu keutamaannya, keistimewaannya, apa keutamaan Ramadan itu apa akan Allah berikan kepada kita. Keistimewaan Ramadan itu apa akan Allah berikan kepada kita. Biasakan untuk beribadah sebelum Ramadan, lalu perbanyak Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai grid kita kudu naik, Pak. Grid kula lan panjenengan sedaya niku kudu naik. Jangan gridnya naik laba bisnisnya saja, untuk bisnisnya saja, tidak untuk urusan ibadah. Niku grid kita kudu naik. Jangan sampai stagnan begini. Ramadan wingi tahun ini yang gini. Laku Ramadan kan dia berlurus. Orang yang tingkat-tingkatin. Kita kalau bisnis itu kan pengen naik ya. Ini omsetku tahun ini sekian miliar. Kok tahun ngarep kudu naik jadi sekian miliar. Kita usaha nggak itu? Usaha. Apalagi para pebisnis, saya pernah ngisi kajian para pebisnis muslim itu masya Allah, itu wenten sing namanya pelatihan nih, wenten sing namanya pendampingannya, ada yang namanya kumpulannya sebulan sekali, mentoringnya ada, mungkin coach itu apa jadi ya, coach betul ya Pak ya, pelatih itu diundang deh, ayo neng hotel nginep, barang untuk apa? Untuk meningkatkan keuntungan. Padahal belum tentu untung. Isi mangkat tekan hotel harus meninggal nih. Ramadan kan sesuatu yang seharusnya kita tuju melebihi itu. Kita pengen income kita naik lah, inilah naik. Kenapa di Ramadan kok nggak pengen naik? Apalagi wis 10 Ramadan kok esok amal, urung bertempur kok wis menyerah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Grid kita harus naik, grid ibadah kita harus naik. Iya, caranya menisok naik, jangan gridnya stagnan saja. Kalau stagnan itu jalan di tempat. Harus ada greget kita untuk mencapai itu. Kalau dalam urusan rumah tangga itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu semuanya gridnya orang-orang soleh itu naik, Pak. Contohnya apa? Ini Imron itu sepakat ulama bukan seorang nabi, tapi Imron itu seorang soleh, orang soleh. Gridnya naik enak. Dua anak, Jas'a sama Maryam. Mbaknya Maryam dibujuk Nabi. Siapa mantunya Imron? Nabi Zakaria. Duwe putu Nabi meneh, Nabi Isa. Naik enggak
duwe anak 2 perempuan soleh-solehah semuanya. Maryam itu kalau dalam tafsir diceritakan Zakaria itu nggak pernah delok Maryam itu kayak apa, karena selalu dibalik hijab. Makanya sampai Nabi mengatakan begini, alhamdul maut, ipar itu kematian. Ipar. Makanya Maryam itu iparnya Zakaria. Gak pernah delok Maryam itu wujudnya kalau ngomong gak pernah. Hatta sampai Maryam itu pakai kerudung pakai enggak. Karena ketika apa fiwaro Indonesia selalu dari belakang yang kamar misalkan kamu ya sekolah juru kamar panganan ketika Maryam yang juru kamar baik masuk pare yang bodoh nggak ini bukti panganan ya orang makanya suci betul Maryam itu. Saking sucinya diberikan oleh Allah keistimewaan orang yang sing bojo duwe anake dadi nabi dan cucunya grade-nya naik Pak Imron Kak. Grade-nya naik jadi orang soleh, duwe anak 2 solehah, duwe mantu nabi, duwe putu. Ini kan naik kan grade-nya kan. Kita dalam urusan ibadah betul. Apa kita harus koreksi Bapak Ibu kekurangan Ramadan kita di tahun kemarin itu nopo? Harus muhasabah, introspeksi diri. Mau Ramadan ini nopo? Jangan biarkan Ramadan kita itu cuma berlalu begitu saja, tapi kita koreksi. Nabi itu ngalami Ramadan pinten Pak? 8 kali. Karena Nabi di Madinah itu 10 tahun. Dihitungnya tahun Hijriyah, tahun pertama itu ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, ini dihitung tahun pertama. Berarti Nabi di Madinah 10 tahun, berarti 10 tahun ke 10 Hijriyah. Dan syariat puasa Ramadan itu diwajibkan 2 tahun setelah Nabi hijrah. Berarti Nabi ngalami puasa Ramadan 8 kali. Tapi kuantitasnya Nabi istimewa. Banyak kita banyak Nabi Ramadannya Pak. Kita umur 60 berarti taruhlah dihitung dari balik umur 15 tahun. Berarti naksim umur 60 ngalami poso 45 kali. Dikoreksi coba. Kira-kira ada satu enggak Ramadan sing iso mlebet dan swarga? Itu perlu jenenge muhasabah itu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu yauman yang introspeksi dirimu sebelum engkau ambil Allah dikoreksi pada hari kiamat. Ini kadang orang koreksi awal dhewe sing dikoreksi wong. Iya. Ora tahu koreksi dhewe kayak poso ya mulai. Nah, diri kita enggak tahu koreksi itu. Coba kita koreksi puasa kita, Ramadan kita koreksi sing kejadian elek di Ramadan yang lalu ojo sampai terulang nanti itu agar apa? Grade kita naik. Lalu watasallimhu minni mutaqabbala. Kalau sudah kita mempersiapkan diri, kemudian memprioritaskan amal yang utama, niscaya insya Allah Allah menerima amalan kita. Ditompo amalan ini. Sopo sing ora pengin ditompo? Oh bisa kita tompo ae puasa di sehari ini bisa ditompo kali Allah. Man soma yauman fi sabilillah, kata Nabi. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, niatnya karena Allah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang berpuasa 1 hari saja, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Allah akan
akan jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu sehari saja diterima puasanya. 70 tahun perjalanan. Pernah dengar kabar orang naik NMAX dari Indonesia sampai Makkah? Pernah ya? Dulu ya kabarnya ya. Rame kan itu. Kalau kemarin orang dari Madura goes 10 bulan baru sampai Makkah, itu 10 bulan Pak. Iki 70 tahun itu tekan nanti coba. Itu 8 bulan sampai Makkah. Coba kalau kalkulasikan 70 tahun itu kira-kira bolak-balik Indonesia Makkah itu berapa kali? Anggo sepeda 8 bulan dia. Buka nanti di Google warga Banyumas sama warga Madura itu goes 8 bulan dari Indonesia sampai Makkah 8 bulan. Nah 70 tahun itu sampai pundi gitu. Gak terbayang kan? Kenapa kok sampai Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang tidak terbayang oleh kita? Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat hebat, sehingga ukuran kita tidak akan mungkin kecanda karena istimewanya puasa. Kata Imam Nawawi, saking istimewanya puasa sampai pahala itu gak kepikir oleh kita api. Gak bisa bercanda pakai akal kita. Nak sholat itu kadang bercanda Pak. Siapa sing sholat jamaah di masjid 27 derajat, bercanda nggak 27 derajat masih ada? Masih. Diukur dari panas udah bisa ini. Kan gitu kan? Kalau 70 tahun ada orang yang mengalami perjalanan 70 tahun. Nggak ada urung sampai wes mati. Tapi kalau 70 derajat, kebayang kan? Oh panas 70 derajat semini. Orang mungkin obong, orang mungkin 70 derajat habis spek itu orang. Kan ngoten enggak? Bercanda berarti kan? Masih kebayang, masih terukur oleh kita. Itu amalan puasa Makkah, amalan sholat. Kalau puasa itu, masya Allah. Semacam itu. Maka Bapak Ibu monggo berapa hari lagi Pak? 8 ayo persiapkan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya tadi perbanyak istighfar, perbanyak doa, nyuwun kalih Gusti Allah. Jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita masuk Ramadan itu dengan membawa beban dosa. Sing duwe salah di wong tuwa monggo jalur ngampura sampai ojo sampai ngenteni Idul Fitri baru jaluk ngapura. Lah kok nek ora tekan Idul Fitri kalau piye urung sampai pulang ndak jaluk ngapura ibu wis pasisan Idul Fitri. Ya ini logika salah. Kudune malah secepatnya kita minta maaf. Semacam itu Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini yang ngapunten loh. Dan 9 siapa? Mengapunten Bapak Ibu semuanya, ya ini ditarkirah buat kita, khusus buat saya. Nah, saya sendiri nak nyampe kayaknya ini gitu, nak diri sendiri ternyata orang siap-siap ngoten nggih.